Beliau bersabda, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'." Ketahuilah dan ingatlah, segala sesuatu yang termasuk perkara jahiliyah telah dihapus di bawah kakiku, yaitu dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alimil hakim, دل عباده على دينه القويم فنقلهم به من الضلال إلى الهدى ومن الجهل إلى العلم ومن الظلم إلى العدل ومن الشر إلى الخير نحمده إذ هدانا واجتبانا ونشكره على ما أعطانا وأولانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والأمر فالخلق خلقه والأمر أمره والكل عباده ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحم أمته فحرص عليها ودلها على ما ينفعها وحذرها مما يضرها لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadanya. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita hidayah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Ia berikan kepada kita. Sungguh seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada di antara kita yang akan mendapatkan hidayah. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Dan ingatlah Allah sebagaimana Allah telah memberikan kalian hidayah meskipun kalian sebelumnya benar-benar termasuk orang-orang yang tersesat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan memperoleh hidayah, kita tidak akan bisa bersedekah, dan kita tidak akan mampu melaksanakan salat. Ayyuhan nas, nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini adalah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan diutusnya beliau, umat ini, yaitu kita, bisa mengenali Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya, sebagaimana yang Allah inginkan dan Allah ridhoi. Dan dengan diutusnya beliau, kita bisa menjadi mulia setelah kita sebelumnya hina. Kita bisa berkumpul dan bersatu setelah sebelumnya kita berpecah belah. Dan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keutamaan melebihi umat-umat yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah manusia. Kalian mengajak kepada kebaikan, kalian mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Ayyuhal mu'minun, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang sangat semangat dan antusias untuk memberikan peringatan kepada umatnya agar tidak ada sesuatu masuk ke dalam agama ini, sesuatu yang bukan termasuk darinya. Atau jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang termasuk ajarannya. Karena itulah Nabi SAW sangat tegas dalam masalah meniru orang-orang kafir, membuat perkara-perkara baru dalam agama. Dan beliau SAW, semenjak beliau diutus sampai beliau wafat SAW, beliau menghapus perkara jahiliyah agar manusia tidak ada yang kembali kepada sedikit pun dari perkara jahiliyah tersebut, terutama para sahabat yang mereka dahulu sangat dekat dengan masa-masa jahiliyah.
pada hari Arafah, hari terbesar yang dilalui oleh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan haji wada'. Beliau bersabda, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'." Ketahuilah dan ingatlah, segala sesuatu yang termasuk perkara jahiliyah telah dihapus di bawah kakiku, yaitu dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah. Segala adat istiadat jahiliyah yang berkaitan dengan qisas atau hukuman terhadap pembunuhan itu dihapus dengan agama Allah. Wa ribal jahiliyah mawdu'. Dan riba jahiliyah itu semua dihapus. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di antara perkara jahiliyah yang paling parah adalah menyembah berhala. Dan termasuk di sana, termasuk dalam masalah menyembah berhala adalah menyembah kubur, meminta pertolongan kepada orang-orang mati, meminta atau berdoa kepada orang-orang yang meninggal dunia dari selain Allah. Dan ini banyak menyebar di tengah kaum muslimin. Waliyadzubillah. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa umat ini nanti di akhir zaman akan kembali menyembah berhala sebagaimana di zaman jahiliyah. Bahkan di Jazirah Arab yang dia merupakan sumber wahyu dan tempat lahirnya agama Islam, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tattariba alyatu nisa'i Daus hawla dhil khulasah wa kanat sanaman ta'buduha Daus fil jahiliyyati batabala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada wanita-wanita tua dari suku Daus, mereka tawaf mengelilingi Zul Khalasah yang ia merupakan sebuah berhala yang dulu di zaman jahiliyah disembah oleh nenek moyang mereka. Dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadhhabul lailu wan nahar hatta tu'bada al-Lat wal Uzza." Tidak akan berlalu siang dan malam, yaitu tidak akan habis dunia ini sampai sebelum terjadi hari kiamat, orang-orang kembali menyembah Lat dan Uzza, yaitu di antara berhala orang-orang jahiliyah. Di antara perkara jahiliyah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetap ada di tengah umat ini, disebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna." 4 perkara di tengah umatku termasuk perkara jahiliyah dan mereka belum bisa meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan garis keturunan. Wat-ta'nu fil ansab, yang kedua, akibatnya mencela garis keturunan orang lain. Dan yang ketiga, wal istisqa bin nujum, meminta hujan dengan bintang atau menganggap bintang itu yang menurunkan hujan. Dan yang keempat, wan niyahah, meratapi mayat. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanda bahwa beliau adalah benar-benar nabi yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab keempat perkara ini masih ada di tengah kaum muslimin lil asab, yaitu di antara mereka ada yang membanggakan kebangsawanannya dan merendahkan orang lain yang katanya bukan bangsawan. Kemudian ada yang meyakini hujan turun karena bintang ini, hujan turun karena adanya bintang itu. Kemudian yaitu meratapi orang-orang yang meninggal dunia dengan menangis, kemudian merobek pakaian dan seterusnya. Semua ini sebenarnya telah dihapus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perkara jahiliyah yaitu riba dengan segala jenisnya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Kana ahlul jahiliyah yatabaya'una luhumal jazur ila habalil habalah." Dulu orang-orang jahiliyah mereka terbiasa melakukan jual beli dengan menjual daging onta
sampai batas waktu yang mereka istilahkan dengan habalul habalah. Kemudian dia menjelaskan habalul habalah itu adalah ketika seekor unta betina melahirkan, kemudian nanti anaknya ini melahirkan lagi, maka sampai anak unta yang kedua tersebut melahirkan, itulah dia batas waktu dicicilnya daging unta tersebut. Ini adalah gharar, batas waktu yang tidak diketahui. Siapa tahu anaknya itulah jantan atau tidak pernah hidup, sehingga dia adalah bentuk riba jahiliyah. Kemudian di antara perkara jahiliyah, bersumpah atas nama selain Allah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man kana halifan fala yahlif illa billah." Barang siapa yang bersumpah, maka jangan dia bersumpah kecuali dengan nama Allah. Fakanat Quraisyun tahlifu bi abaiha. Dan orang-orang Quraisy dulu, mereka terbiasa bersumpah atas nama nenek moyang mereka. Maka Nabi SAW merintahkan mereka, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Di antara perkara jahiliyah yang lainnya, yaitu at-tabanni, atau yang kita kenal dengan adopsi di zaman ini, yang dimana seseorang mengambil anak dari bukan anaknya, kemudian dia menisbatkannya kepada dirinya. Sebagaimana dulu Zaid ibn Harithah dinisbatkan kepada Nabi, dikatakan bahwasanya dia adalah Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan perkara seperti ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 4 sampai 5, "Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Allah tidak pernah menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Itu adalah ucapan kalian sendiri, bukan dari Allah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Sementara Allah mengucapkan yang hak dan dia memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil anak-anak ini dengan nama mereka dan ayah mereka. Ayah yang melahirkan mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Dalam agama Allah, fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Jika kalian tidak tahu siapa ayah mereka, maka mereka adalah saudara kalian. Seseorang terkadang karena kebaikan hatinya, dia mengangkat seorang anak yatim menjadi anaknya. Dia mendapatkan pahala dengan itu karena menyantuni anak yatim, tapi dia keliru ketika dia menisbatkan anak yatim tersebut atas namanya sendiri dan memberikannya warisan. Ini adalah kekeliruan dan termasuk perkara jahiliyah. Kemudian perkara jahiliyah lainnya, yaitu fanatik kepada selain agama Allah, memecah belah jamaah kaum muslimin. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir." Jika kalian melihat sesuatu yang kalian tidak sukai pada pemimpin kalian, bersabarlah. Fa innahu laisa ahadun yufariqul jamaah shibran fayamutu illa mata mitatan jahiliyah. Tidak ada seorang pun yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, meskipun itu satu jengkal, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan memisahkan diri, melainkan dia mati seperti matinya orang-orang jahiliyah yang tidak memiliki jamaah dan tidak memiliki pemimpin. Dan di antara perkara jahiliyah lainnya, beribadah kepada Allah dengan cara diam, tidak mau berbicara. Berdasarkan hadis Qais ibn Abi Hazim, bahwa ada seorang wanita dari Ahmas, dia menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Dia tidak berbicara sedikit pun kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, "Kenapa wanita ini tidak berbicara?" Orang-orang memberitahu Abu Bakar bahwa wanita ini bernazar untuk haji tanpa berbicara sedikit pun. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Takallami, berbicaralah. Fa inna hadza la yahil." Ini tidak halal engkau lakukan. Hadza min amalil jahiliyah. Ini merupakan perkara jahiliyah. Maka wanita itu pun berbicara, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una wa an yarzuqana al-'amala bima 'allamana. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi
كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الناس, di antara perkara jahiliyah yang paling dimurkai oleh Allah, atau di antara perkara maksiat yang paling jelek adalah menghidupkan cara-cara jahiliyah. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadun nas ila Allah salasah." Pelaku maksiat yang paling dimurkai oleh Allah ada 3. Mulhidun fil haram, orang yang melakukan maksiat di tanah suci. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang menghidupkan dalam Islam perkara jahiliyah, atau orang yang ingin perkara jahiliyah hidup lagi di tengah Islam. Wa muttalibu damim ri'in bighairi haqq liyuhri qadamahu. Dan yang ketiga, pelaku maksiat yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang mencari-cari cara untuk menumpahkan darah seorang muslim. Di antara perkara jahiliyah, berprasangka buruk kepada Allah. Baik itu berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan memenangkan kaum muslimin, Allah tidak akan menjaga orang-orang yang beriman, Allah tidak akan memberinya rezeki, atau Allah tidak akan menunaikan janjinya, Allah tidak akan memberinya pahala, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik, yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Orang-orang munafik ini mereka berprasangka buruk kepada Allah seperti prasangka orang-orang jahiliyah. Perkara jahiliyah lainnya yaitu wanita-wanita yang bersolek, yang menampakkan wajah dan aurat mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Wahai para wanita, jangan kalian berhias seperti wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu. Kemudian perkara jahiliyah lainnya, mendatangi dukun-dukun, bertanya dan meminta keterangan kepada mereka. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, dulu ada perkara-perkara yang kami biasa lakukan di zaman jahiliyah, yaitu kami dulu biasa mendatangi dukun-dukun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala ta'tul kuhan." Jangan pernah kalian mendatangi dukun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dukun di zaman modern, mereka tidak lagi duduk di rumah mereka ataupun didatangi secara langsung, tapi mereka duduk di depan kamera, mereka didatangi secara online. Ini tidak ada bedanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu dia bertanya, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Diriwayatkan Imam Muslim. Itu baru dia bertanya. Bagaimana kalau dia percaya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا وفرج همومنا وفك أسرانا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.